Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau atasanmu nelpon bukan main, ya Pak sebentar Pak, ya Pak sebentar Pak, ya Pak sebentar Pak, ya Pak sebentar Pak, ya Pak sebentar Pak. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, kau aja duluan lah. Saya sebagai pimpinan tidak peduli kepada atasan, tidak peduli kepada siapapun. Kalau sudah azan berkumandang, saya harus sholat berjamaah. Kapolda Sulawesi Selatan, bangga kita, berseragam mereka. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, kok tak perlu ceramah? Polisi tentara tak perlu ceramah, cukup dengan seragamnya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu dari atas? Nak, tengok. Tentara sholat, polisi sholat, bapak kau tak sholat. Ustadz yang mulia, aku ini tak ingin nikah karena aku ingin menempuh ilmu. Pokoknya dia tak mau nikah. Orang yang tidak mau nikah itu perlu kita periksa. Sedangkan yang sudah nikah ini aja mau nikah lagi. Kenapa dia tak mau nikah? Apa masalah dia? Kalau dia kena penyakit inin artinya impoten. Senapan angin tak meletup. Suami yang kena penyakit impoten, maka punya kesempatan berobat setahun. Kalau suami yang impoten berobat setahun tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Udah, siap ibu? Hitung dah berapa bulan dia tak hidup? Laki-laki dia makan, dia minum, dia ada libido seksual, maka dia mesti menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukan umatku. Tapi Imam Nawawi enggak nikah Pak Ustaz. Imam Nawawi hidupnya tahun 676. Kita sekarang 1440. Zaman Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak cuma biji matanya, yang lain tertutup. Zaman kita sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Jadi kalian anak-anak muda, ku nasihatkan kalian menikah. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum dapat jodoh dimudahkan Allah jodoh. Jangan kalian hidup tak mau menikah. Di kampung kami ada masjid diimami oleh anak muda, belum kawin dia. Sahkah bila anak muda itu mimpin sholat berjamaah? www.youtube Somad, tulis di search Somad syarat imam, enter 14 syarat imam. 1, 2, 3, 4. Nomor yang ke-14 nikah. Jadi kalau imam itu maju ke depan, yang pertama pemimpin, yang kedua paling paham Quran, yang ketiga paling banyak hafalan, sampai bawah. Yang nomor yang ke-14 sudah nikah. Jadi nikah itu yang ke-14. Di tempat saya pun sama Bapak Ibu. Bulan Ramadan banyak santri tahfiz Quran jadi imam. Anak tahfiz Quran di pesantren hafal Quran jadi imam. Makmum mempermasalahkan, Ustaz Somad, iya, itu anak muda itu udah nikah atau belum? Pak, nikah nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi 30 juz dalam kepalanya. Kau udah 2 kali nikah, belum juga hafal juz sama. Nikah itu ada. Masalah nikah tak nikah bukan tak ada dalam syarat imam, tapi nomor 14. Maka nanti kalau ada imam muda, kalau anda anak muda jadi imam hafal Quran, jangan kau permasalahkan, kau datangi dia. Kau anak muda, iya, kau belum nikah, belum, datang ke rumah, mau kunikahkan kau dengan anak gadisku. Begitu, jangan dipermasalahkan dia. Insya Allah
dia akan menjadi menantumu. Dari rahim yang suci anak gadismu, dari anak lajang yang hafal Quran, akan lahirlah generasi-generasi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga Ustadz Abdul Somad dalam lindungan Allah, amin. Doa orang nunukan inilah yang membuat saya selamat sampai sekarang. Begitu tadi masuk ke dalam speedboat, dikasih saya pelampung, berarti ini akan tenggelam. Pucat juga saya sudah. Selama ini kan itu digantung aja di atas, kadang di bawah. Tadi disuruh pakai. Silakan pasang. Saya pun pasang. Dalam hati saya mak gawat sekali ini. Kenapa saya selamat? Orang nunukan sudah berbulan-bulan berdoa, sampaikan Abdul Somad ke nunukan ya Allah. Setelah sampai atas serah ya Allah. Asal udah sampai dia kemari, baliknya udah terserah. Janganlah gitu. Doakanlah saya sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jodoh, rezeki, mati, Allah yang menentukan. Apakah manusia bisa merubahnya? Bagaimana dengan takdir? Takdir ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ada yang kita disuruh memilih, ada yang dipilihkan Allah. Abdul Somad menjadi orang Melayu Sumatera. Itu saya memilih atau Allah yang milihkan? Andai dulu boleh milih, Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tentu saya mau jadi orang Cina. Macam Jet Li lah saya sekarang. Ayah cincai-cincai lah. Tapi ini nggak bisa milih. Ketika malaikat membawa roh, maka roh dikirimkan ke perut sesiapa kehendak Allah. Dimasukkan ke dalam perut orang Makassar, agak Kareba. Dimasukkan ke dalam perut orang Jawa. Pripun kapare Pak Api? Wis pirang-pirang dina orang teko kene ya. Masuk ke dalam perut orang Sunda, kumaha atuh dama. Masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Bakawa kini ala lamo alun baswo ambo. Masuk ke dalam perut orang Batak Sumatera Utara, biado ala kita sesudina. Oh, lo masude. Ini kita nggak bisa milih. Masuk ke dalam perut orang Cina, itulah dia Ustadz Felix Xiao. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara, itulah dia Ustadz Nabawan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, itulah dia Ustadz Yahya Walone. Ini nggak bisa milih. Tapi antara taat dengan maksiat, bisa nggak milih? Bisa. Siang ini pilihannya antara dua: jalan-jalan di pantai sama pacar atau pengajian. Jalan-jalan di pantai sama pacar atau pengajian. Jalan-jalan di pantai atau pengajian. Pilih antara dua. Jalan di pantai, pengajian. Pantai, pengajian. Pantai. Apa pergi pantai? Yang satu lagi dilanjutkannya, pengajian, pantai, pengajian, pantai, pengajian. Ikut pengajian. Milih. Maka saat ini ada memilih, ada tidak. Jodoh. Memilih atau terpaksa? Milih. Dulu bapak calonnya kan banyak. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah. Kenapa itu yang kau pilih? Itu yang ditangkap ansip kemarin Pak Ustaz. Sedih.